Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang paling menarik begitu kan. PKS ya tantang Ridwan Kamil adu kuat perolehan suara di Pilpres di 2024 di Jawa Barat. Ini tantangan besar begitu kan. Sesumbar itu Ridwan Kamil begitu mengatakan bahwa ya Jawa Barat itu adalah lumbungnya Prabowo. Ya kata siapa begitu kan. Di situ ada PKS loh begitu kan. Ada Aher di situ begitu kan ya. Pada kenyataannya publik akan mengatakan bahwa ya persaingan ketat di Jawa Barat itu ya mungkin di satu sisi selisihnya mungkin hanya ya 5% lah atas kemenangan PKS di situ ya ke atas kemenangan Anies Baswedan. Karena pada kenyataannya Prabowo juga di Jawa Barat juga kuat, tapi pendukung-pendukung Prabowo yang beralih dukungan kepada Anies Baswedan ya yang paling banyak itu adalah Jawa Barat mereka begitu kan. Bahkan ya hampir berapa persen di situ begitu. Kita lihat saja lembaga-lembaga survei begitu kan ya. Di Jawa Barat aja ini kemenangan Anies Baswedan mutlak, maka PKS ya mengatakan ya tantang Ridwan Kamil ya adu kekuatan di situ katanya begitu. Pada kenyataannya lihat saja walaupun sudah menjabat sebagai gubernur begitu kan, tapi pada hakikatnya insya Allah ada kemenangan mutlak di Jawa Barat. Tapi kita tunggu saja PJ-nya kan siapa ya. Jadi itulah mereka punya kekuatan di situ begitu kan. Tapi masyarakat tidak bisa dibohongi dengan hal seperti itu. Apalagi masyarakat Jabar itu kan orang-orang yang cerdas, religius di situ melihat pemimpin-pemimpin yang mana yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mana yang punya prestasi, apalagi terkait dengan agama ya. Itu sangat sensitif ya di Jawa Barat karena pada kenyataannya ketika dibenturkan dengan seperti itu, maka orang akan melihat Anies Baswedan sosoklah yang tepat begitu kan, sosok yang tepat untuk kita pilih mereka begitu kan. Kenapa? Karena pada kenyataannya di Jawa Barat itu lumbungnya PKS di satu sisi begitu. Bahkan ya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ini pendukung PKS ya paling banyak kan di Depok doang katanya. Ya tidak hanya di Depok begitu kan ya. Di berbagai wilayah-wilayah yang lain, Anies Baswedan sangat menang di situ begitu. Bahkan di satu sisi ya tenang aja saya dari Jabar ya. Pokoknya amin satu putaran. PKS suara terbanyak insya Allah ya. Dulu iya Jabar ya, ayah ya karena banyak yang kecewa. Sekarang ya ke nomor 1 katanya. Apa kalian ini adu kuat suara rakyat ya. Ya kita lihat saja bagaimana kekuatan rakyat di situ begitu kan. Dari beberapa komentar-komentar netizen yang ada menunjukkan bahwa Anies Caimin punya kekuatan luar biasa di Jawa Barat. Dan bahkan pendukung-pendukung Prabowo ya yang kemudian masih ambigu, dia akan kembali ya mendukung Anies Baswedan nanti begitu kan. Ya kita lihat saja. Maka PKS itu tidak mungkin ya kalau tidak berdasarkan data mengatakan adu kekuatan kepada Ridwan Kamil begitu kan. Karena PKS juga punya data bagaimana kekuatan di Jawa Barat, apalagi PKS ada Aher di situ begitu kan. Artinya kalau sama-sama mantan gubernur ya misalnya pada kenyataannya hari ini siapa yang paling kuat di situ? Kita akan buktikan ya apakah Ridwan Kamil apakah Aher. Karena pertanyaannya kan seperti itu begitu. Jadi saya anggap bahwa politik kita itu yang penting tidak ada kecurangan ya. Kalau ada kecurangan, wah ini yang menjadi membahayakan kepada koalisi Amin. Karena apa? Karena penguasa tidak ada ya penguasa-penguasa hari ini yang mendukung Anies Baswedan di satu sisi begitu kan ya. Karena lebih ya manut kepada mereka begitu kan. Kan tahu kan siapa mereka yang menyetir begitu kan. Jadi inilah politik kita begitu kan, ada banyak pro dan kontra, terus kemudian melihat potensi di lapangan hal yang biasa begitu. PKS ya tantang Ridwan Kamil adu kuat perolehan suara Pilpres di 2024 di Jawa Barat ya. Bahkan ya Partai Keadilan Sejahtera PKS melalui Sekretaris Jenderal Sekjen Habib Abu Bakar ya Al-Habsyi menantang Ridwan Kamil untuk adu kekuatan atau adu perolehan suara pada pemilihan presiden Pilpres di 2024 di Jawa Barat. Bahkan di satu sisi diketahui ya Ridwan Kamil merupakan ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran, sedangkan PKS memiliki sosok wakil ketua Majelis Syuro Ahmad Herawan. Bahkan ya Aher disebut sangat mengakar di Jawa Barat sehingga mayoritas suara mengarah ke pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Jadi kita lihat saja Des antara Ridwan Kamil untuk Heriawan dan dengan Heriawan ya adu kuat saja nanti kata Abu Bakar ya.
Bahkan ya bertanding saja Ridwan Kamil sama Herawan, ayo kita bertanding di Jawa Barat, kata anggota Komisi 3 DPR RI itu. Bahkan ya pernyataan Abu Bakar tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Ridwan Kamil yang menargetkan ya pasangan 40 Prabowo Subianto dan Gibran ya mencapai meraup suara 60% di Jawa Barat. Itu kan, maka saya katakan sejak awal sesumber itu Ridwan Kamil ya untuk menentukan pilihan Prabowo Gibran 60% begitu kan. Emang yang lain tidak punya kekuatan ya. Ya, jangan sesumbar itu dulu begitu, jangan sombong dulu lah begitu kan. Katanya ini kan ada data juga bahwa PKS akan memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 di Jawa Barat begitu kan. Kalau di Jawa Barat menang 5 juta, ya Jawa Tengah menang 10 juta, di Jawa Timur menang 10 juta. Wah, ini ada kemenangan kepada Anies Baswedan dan Caimin. Jangan-jangan Prabowo Gibran yang tidak lolos putaran kedua mereka begitu kan. Bisa saja karena inilah politik kita begitu kan. Tidak menentu di situ begitu ya. Kenapa? Karena yang menentukan semua itu adalah rakyat ya, bukan kita begitu yang menentukan, tapi hati rakyat. Bahkan ya pernyataan Abu Bakar merebut ya disampaikan sebagai tanggapan kepada Ridwan Kamil. Abu menilai bahwa Ahmad Heriawan atau yang akrab disapa Aher lebih siap tempur dibandingkan Ridwan Kamil atau yang populer disapa Kang Emil. Sebelumnya Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil menargetkan 60% suara untuk Prabowo Gibran ya di Jawa Barat. Pernyataan itu disampaikan Emil usai resmi menjabat sebagai ketua TKD Prabowo Gibran di wilayah Jabar. Target kami minimal 60% kalau ini terjadi. Jawa Barat sebagai penentu ya, ketambah suara dari Pak Joko Widodo ya, insya Allah A1 putaran kita. Kalau 2 putaran ya capek katanya, kata Emil ya di acara konsolidasi TKD di The House Convention Hall Pascal ya. Nah, maka saya katakan kepada Ridwan Kamil, jangan sesumbar itu dulu mereka begitu kan. Karena apa? Karena yang lain juga punya kekuatan begitu. Di Jawa Barat itu bukan lumbung dari Gerindra begitu kan ya. Pada kenyataannya kita lihat saja ya kemenangan akhir pada waktu itu, terus kemenangan kemenangan dari Ridwan Kamil pada waktu itu didukung siapa coba bayangkan. Jadi artinya apa? Artinya PKS itu menjadi kekuatan besar mereka begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini, ya Jawa Barat akan menjadi lumbung kemenangan Anies Baswedan begitu kan ya ketimbang Prabowo Subianto. Sama saja dengan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah katanya lumbungnya PDP, tapi pada kenyataannya sekarang PKB sudah mulai bergerak di situ begitu untuk menentukan arah itu begitu. Bisa saja kemenangan kepada ya Caimin di situ begitu. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.